welcome to Ruang Pikir. Gimana kita bisa ngerumpi tapi tetap sambil mikir ya. Oke, perkenalkan, nama aku Jessica. Jadi, buat kalian yang pertama kali buat datang ke Ruang Pikir ini adalah video di mana aku akan membahas soal isu-isu ataupun pemikiran-pemikiran yang cukup menjadi pembicaraan dari orang banyak atau cukup dibahas lah di masyarakat kita. Jadi isunya tuh bisa tentang apa aja dan kita akan bahas di sini. Nah, untuk video yang kali ini aku akan bahas soal agama. Tapi disclaimer dulu ya sebelumnya, aku ini bukan ahli agama, bukan pendakwa, bukan pendeta, atau bukan ahli dari agama apapun. Jadi aku akan bahas hanya berdasarkan dari pandangan masyarakat umum. Pengen membahas secara garis besar aja, secara di luarnya aja, kenapa sih agama Kristen dan Islam sering banget berantem. Oke, kita akan bahas di Ruang Pikir ini. Oke? Nah, kita akan bahas nih, kenapa sih agama Kristen dan agama Islam, khususnya di Indonesia ini, sering banget berselisih pendapat dan akhirnya berujung saling gontok-gontokan atau saling mengkritik hingga pedas dan gak enak gak gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang perselisihan antara agama Muslim atau agama Islam dengan Kristen ini? Jadi sebelumnya kita harus sama-sama setuju dulu nih, pada dasarnya semua agama itu mengajarkan hal yang baik, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, atau agama apapun yang benar ya. Ini jadi artinya agama-agama yang benar pada dasarnya mengajarkan hal-hal yang baik kepada para umatnya atau para pemeluknya yang percaya sama agama itu. Nah, khususnya kita persempit lagi nih di agama Islam dengan Kristen. Antara orang Muslim sama orang Kristen ini sering banget nih berpendapat yang akhirnya berujung pada perselisihan yang pada saling panas-panasan. Kenapa sih perselisihan antara orang Muslim sama orang Kristen itu tuh nggak seintens dengan perselisihan sama orang-orang pemeluk agama lain seperti agama Hindu, agama Buddha, atau mungkin agama Katolik? Tapi kenapa agama Kristen dan tapi kenapa agama Kristen dan Muslim ini yang paling sering bentrok? Ini adalah pandangan aku berdasarkan ilmu pengetahuan umum yang aku miliki dan berdasarkan riset yang aku lakukan kepada orang-orang di sekitar aku yang memeluk agama ini. Dari orang sekitar aku yang memeluk agama Islam dan disebut Muslim, juga dengan orang-orang yang memeluk agama Kristen. Jadi sebenarnya kedua agama ini boleh dibilang bersaudara. Mereka ini punya latar belakang yang sama. Mereka ini punya cerita nabi-nabi yang sama. Tapi namanya saudara kan ya. Anggaplah ini mereka ini saudara kembar. Kita punya anak kembar atau kita punya kenalan anak kembar. Mereka ini secara gen itu kembarnya mirip banget. Secara fisik mungkin mirip, apalagi kalau kembarnya identik gitu kan. Secara latar belakang juga mirip, tapi ternyata seiring perkembangannya kedua anak kembar ini bisa punya pandangan yang berbeda, bisa punya minat yang berbeda, bisa punya pemikiran yang berbeda. Jadi sudut pandang mereka beda, minat mereka beda, akhirnya pendapat mereka juga bisa berbeda. Dan menurut aku inilah yang terjadi antara agama Islam dengan agama Kristen khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dilihat nih ya, baik dari Al-Quran maupun dari Bible, dari Alkitab, itu bisa dilihat kalau ternyata mereka punya latar belakang yang sama dari masa penciptaan Adam dan Hawa sampai masa Isa Masih atau Yesus. Itu mereka punya background yang sama, tapi ternyata akhirnya ada perbedaan-perbedaan sudut pandang yang terjadi. Misalnya adalah pada cerita Nabi Ibrahim atau Abraham di Kristen. Kalau di Islam itu Nabi Ibrahim itu diceritakan kalau yang mau dipersembahkan kepada Tuhan anaknya itu adalah Ismail. Tapi kalau di Kristen yang dipercaya yang mau dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah Ishak. Sebenarnya ini sama nih ceritanya, cerita soal Nabi Ibrahim, gimana solehnya Nabi Ibrahim atau Abraham, gimana patuhnya dia kepada perintah Tuhan, gimana besarnya hatinya ketika Tuhan bahkan meminta anaknya dikorbankan, dia
dia rela, dia siap kayak gitu, walaupun akhirnya Tuhan menggantikannya dengan domba. Akhirnya dia nggak perlu mempersembahkan anaknya. Tapi ternyata ada pandangan yang berbeda, yaitu kalau di umat Muslim dipercaya yang hendak dipersembahkan itu adalah Ismail, sedangkan di umat Kristen yang dipercaya itu adalah Isa. Nah, yang benar yang mana? Kedua agama ini akan menyatakan kalau yang benar itu ya, kalau di Muslim akan bilang Ismail, kalau di Kristen akan menyebutnya Isa. Tapi sebenarnya secara realnya yang benar yang mana, we never know. Sampai kita bisa ketemu sama Tuhan langsung nih, kita bisa langsung nanya sebenarnya kejadian yang benar itu seperti apa. Kalau kita ke surga, kita ketemu sama Nabi Abraham atau Ibrahim, nah kita bisa nanya langsung tuh nanti. Tapi selama kita di bumi ini, kita percaya berdasarkan kitab suci kita masing-masing. Yang Muslim percaya dengan cerita di Al-Quran, yang Kristen percaya dengan cerita di Alkitab. Nggak ada yang salah kalau menurut aku, karena kedua cerita ini sama-sama mengangkat tema tentang kepatuhan Ibrahim atau Abraham kepada penciptanya. Jadi walaupun konteksnya si subjeknya ini beda, Ismail atau Isa, tapi kalau kita mau ambil intisarinya itu sama aja, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kita ini harus patuh sama perintah Tuhan. Bahwa kita ini harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan tidak akan menguji lebih dari kekuatan kita, yang seperti itu. Jadinya kalau menurut aku, untuk kasus Nabi Ibrahim atau Abraham ini, kita harus berlapang dada, karena kita akan tetap berpegang pada kepercayaan kita masing-masing kayak gitu. Yang Muslim percaya pada Ismail, yang Kristen percaya bahwa Ishak dipersembahkan. Nah, ini berlanjut terus sampai Isa Masih atau Yesus, dimana di sini juga makin banyak nih perbedaan dari sudut pandangnya. Yang mana kalau di Muslim percaya kalau Isa Masih itu adalah salah satu nabi yang dijanjikan oleh Allah atau oleh Tuhan. Sedangkan di sampai sini sama nih, di Kristen juga percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika di Muslim itu dipercaya bahwa Yesus itu salah satu nabi, sedangkan di Kristen dipercaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau juru selamat. Nah, ini yang menjadi perbedaan sudut pandang antara Muslim dan Kristen yang cukup krusial, dimana ini juga terus berlangsung. Dan salah satu momen yang paling aku suka di bulan Ramadan ini adalah Jumat Agung itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi bahkan nggak cuma Jumat Agung ya, Nyepi juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini benar-benar kerasa banget Bhinneka Tunggal Ika kita di satu momen yang sama. Kita bisa merayakan puasa, kita bisa merayakan, ada yang puasa Muslim, ada yang puasa Paskah untuk yang Kristen, yang Katolik juga puasa juga untuk puasa Paskah juga, lalu ada juga Nyepi. Pokoknya semuanya komplit. Antar umat beragama di Indonesia itu saling memperingati hari besar mereka masing-masing tanpa terjadi konflik apapun. Nah, ini jempol banget untuk warga-warga Indonesia. Di sini juga kita melihat ya bahwa, nah, sebenarnya cara menyikapi perbedaan itu ya seperti ini. Cukup kita saling menghargai pendapat atau kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya tadi kita balik lagi ke Isa Masih, di Muslim dipercaya bahwa Isa Masih itu adalah salah satu nabi, sedangkan di Kristen dipercaya Isa Masih itu adalah Mesias. Nah, ya udah, berhenti sampai di sana aja. Biarkan imanmu menjadi imanmu, imanku menjadi imanku. Kalau misalnya di Islam akan dilanjut terus kan, masih ada nabi-nabi lainnya sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan kalau di Kristen sendiri berhenti di Isa Masih. Yang selanjutnya itu adalah para rasul-rasul yang memberitakan soal Injil. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya menjadi konflik antara kedua umat ini, umat Muslim sama umat Kristen. Karena sebenarnya kayak gini, di psikologinya ketika kita punya sesuatu yang mirip sama seseorang, misalnya kita deket nih sama seseorang, terus dari itu kita punya pandangan yang sama dia, kita punya pemikiran yang sama dia, tapi cuma sedikit aja
kita yang tidak sepaham nih sama dia, akhirnya kan kita gregetan kan, kok lu nggak ngerti sih, biasa kan kita sama nih mikirnya, kok lu nggak paham sih, kan udah jelas, menurut pandangan kita udah jelas nih, faktanya begini, datanya begini, kan biasanya lu juga mikirnya pintar, kan biasanya lu juga mikirnya sama nih sama gua, tapi ternyata kok pas di titik ini beda nih, selisih paham. Nah akhirnya kita jadi gregetan. Nah seperti inilah yang terjadi antara umat muslim sama umat Kristen, karena mereka ini udah punya banyak banget kesamaan sebagai satu saudara yang memiliki background sama, tapi akhirnya pada di ujungnya mereka punya sudut pandang yang berbeda, punya pendapat masing-masing. Nah akhirnya mereka saling gregetan, karena kan background udah sama nih, kenapa hasil akhirnya beda. Akhirnya perbedaan inilah yang sering menjadi pemicu bentroknya, terutama bentrok pendapat ya antara umat muslim sama umat Kristen. Nah kalau menurut aku gimana cara menangani perbedaan ini? Ya seperti yang tadi dibilang ya, kita cukup menghormati dan menghargai kepercayaan dan pendapat kita masing-masing. Kita berpegang pada iman kita masing-masing. Nah di satu sisi, baik di ajaran agama Islam maupun di ajaran di agama Kristen, kita ini sama-sama punya kewajiban untuk bisa mengingatkan, menceritakan kebaikan Tuhan, atau menceritakan pengajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh para nabi-nabi pendahulu kita, oleh para pendakwa-pendakwa yang ada, oleh para guru besar, oleh para pendeta. Kita harus memberitakan atau menyebarkan, mengajarkan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum percaya. Di satu sisi memang itu harus dilakukan, tapi kan di sisi lain agama juga mengajarkan supaya orang yang masuk ke agama itu atau yang akhirnya percaya dengan agama itu boleh masuk berdasarkan hati mereka, boleh login berdasarkan hati mereka, bukan cuman berdasarkan paksaan atau keadaan. Nah hal inilah yang harus menjadi catatan. Jadi jangan pernah memaksa pandangan kita, terutama soal kepercayaan akan agama itu kepada orang lain, karena kalau misalnya orang itu akhirnya login dengan niat mereka sendiri, dengan hati mereka sendiri dan kesadaran mereka sendiri, itu akan jauh lebih indah daripada harus dipaksa-paksa oleh umat yang lain. Di satu sisi ketika memaksa, akhirnya kadang kita melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan. Misalnya karena saking gregetannya akhirnya jadi nadanya lebih tinggi, atau akhirnya malah jadi ngajarinnya dengan cara ngomel. Nah ini kan akhirnya nggak jadi berkah ya, nggak jadi contoh. Nah hal inilah yang harus dihindari, supaya ketika kita mengajarkan, mengingatkan, itu kita menjadi penyambung dari firman Tuhan, menjadi perpanjangan tangan dari kebaikan Tuhan, menjadi alat supaya bisa membuat orang merasakan kebaikan Tuhan. Nah ketika ini dilakukan, maka yang dipermuliakan itu bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga agama yang kita pegang. Seperti itu aja pesan aku di bulan Ramadan ini. Bagi teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap lancar sampai lebaran nanti. Dan untuk umat-umat yang beragama lain, kita akan siap-siap untuk long weekend. Oke, thank you buat semua yang udah nonton sampai di akhir, and see ya.